Oke, kita belajar bahasa pemrograman C++ dari dasar. Penulisan dasar pada C++, kita lihat di sini ada include IOStream. Ini library yang harus dipakai. Kemudian kita harus membuat sebuah fungsi main. Ya, di dalamnya kita buat sebuah output seperti ini, hello world. Ya. Kemudian kita run, maka akan muncul hello world seperti ini. Nah, untuk membuat output selanjutnya, misalnya kita akan buat std_cout, kemudian kita akan buat selamat belajar. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan, nah, oke, balik. Nah, oke ya, kita klik run. Oke, kita lihat. Nah, ini ya, ini kita sudah membuat 2 baris. Tahapan pertama kita bisa menghilangkan tulisan std ini ya. Ini kita hilangkan dulu biar tidak ribet setiap kali kita membuat perintah tanpa tidak perlu menggunakan std seperti ini lagi ya. Kita bisa menggunakan sebuah namespace. Kita hilangkan seperti ini. Nah, ini kita akan coba hilangkan penulisan std-nya. Oke, kita hapus. Cukup kita tulis cout seperti ini saja, kemudian run. Nah, sama saja ya. Ini bisa mempermudah kita dalam penulisan selanjutnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membuat sebuah komentar. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan sebuah fungsi dalam penulisan komentar. Kita bisa gunakan slash bintang ya. Slash bintang, kemudian kita bisa akhiri dengan bintang slash. Nah, ini di dalamnya ini kita bisa tulis komentar. Misalnya ini adalah sebuah komentar gitu. Kita juga bisa terapkan tidak hanya satu baris, kita bisa buat beberapa baris ya. Oke. Nah, kita bisa buat di dalamnya misalnya ini komentar baris pertama, kemudian ini komentar baris kedua. Nah, gini ya. Jadi seperti ini. Dan intinya apa yang ada di dalam sini ya, dia diapit oleh slash bintang kemudian bintang slash. Ini pun juga bisa kita pakai untuk mendisable sebuah fungsi perintah yang kita mau hilangkan fungsinya seperti ini misalnya. Nah, ini ya. Jadi tadi kan kita muncul 2 baris, kemudian kita bisa munculkan 1 baris saja, hello world saja. Kalau kita run, nah seperti ini. Gitu. Oke, selanjutnya kita buat di bawah sini. Ini yang komentar sudah. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi dasar tentang bagaimana penerapan tipe data dan variabel. Ya. Yang pertama kita akan coba membuat sebuah tipe data. Kita akan buat sebuah bilangan bulat ya. Kemudian X seperti ini. Nah, ini variabel yang kita buat. Kemudian kita akan coba membuat inputan ya dari variabel ini. Kita sudah melakukan deklarasi tipe datanya integer dan nama variabelnya X. Kemudian kita coba buat cout ya. Kemudian misalkan masukkan sebuah angka. Nah, begini.
Nah, kemudian kita bisa gunakan input ya. Input kita akan gunakan variabel X. Lalu, nah ini kalau kita lihat skemanya sudah bisa dipahami. Ini kita deklarasi, kemudian kita bisa buat sebuah inputan ya. Kemudian kita akan melihat out kembali. Kita akan lihat hasilnya, misalnya kita bikin ini angka Anda. Nah, ini. Kemudian kita coba, oh iya kurang ya. Oke, ini mohon maaf, salah. Nah, ini lalu kita coba panggil variabel X. Nah, ini. Oke. Jadi seperti itu. Kita akan coba run. Ya, masukkan sebuah angka. Kita masukkan misalnya 10. Oke. Enter. Kemudian ini angka Anda 10. Jadi kita bisa gunakan sebuah tipe data. Salah satunya ya, tipe data bilangan bulat. Ya, kita kasih nama X. Kemudian tipe data yang lain, misalnya kita akan coba tipe data jenisnya char. Kemudian kita akan membuat teks ya. Kita akan buat teks. Kemudian kita bisa tentukan panjang karakternya. Jadi kita bisa tentukan panjang karakter maksimal, misalnya di sini 10 misalnya. Ini kemudian di sini kita sudah buat masukkan angka. Kita akan buat masukkan sebuah kata. Tadi kurang ini. Nah, gini. Kemudian kita ini ya. Kita akan panggil variabel teks. Nah, gitu. Oke, jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Kita akan coba melihat hasilnya. Ini angka Anda, kemudian kita akan buat out-nya kembali. Ini kata Anda. Misal seperti ini ya. Ini dasar sekali. Kita akan munculkan kembali variabel teks. Ya. Kita akan coba run. Nah, ini yang atas ya, muncul kembali karena memang belum kita hapus fungsinya. Lalu ini masukkan sebuah angka. Kita akan masukkan angka, misalnya 10 ya. Masukkan sebuah kata, misalnya pemrograman. Kita lihat. Sebentar, berarti ya ini ya. Kita belum membuat NL ya, biar terlihat terpisah. Ini kita buat seperti ini ya. Kita buat ya, ini kan. Nah, ini ya. Maka akan muncul ini angka Anda 10 dan ini kata Anda pemrograman. Nah,
Seperti itu. Jadi tadi karena tidak turun ya, tidak kayak saya tambahkan NL. Jadi biar turun maka muncul seperti ini. Ya, begitu. Ini salah satu penerapan ya, salah satu penerapan tipe data dan variabel. Kita bisa kembangkan lagi ya, kembangkan lagi untuk yang lain. Jadi misalnya kita operasi penjumlahan, perkulangan, perkalian, pembagian ya, kita bisa manfaatkan itu. Kemudian kita akan coba lanjutkan. Kita coba tutup ya. Ini kita tutup pakai komentar. Nah, gini. Nah, oke. Kita turun lagi. Kemudian kita akan coba menjalankan variabel ya. Kita akan coba menggunakan variabel yang lain, tapi di sini kita akan menciptakan fungsi baru. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah fungsi main ya, fungsi utama yang kita pakai. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi yang lain. Misalnya kita coba membuat fungsi lain ya. Oke, misalnya fungsi yang akan kita pakai namanya hello. Nah, begini ya. Kita buat fungsinya. Oke. Kemudian kita akan coba gunakan sebuah variabel yang kita pakai yaitu string. Kemudian kita pakai nama ya. Kita akan isi misalnya ini adalah Budi. Nah, okay. Kemudian kalau kita cout ya, kita cout di sini, kita buat cout. Kemudian kita coba buat sebuah ya sambutan lah ya. Halo, nama saya. Ini kita coba panggil kembali si variabelnya nama. Oh, nggak pakai petik ya, nama ini. Kemudian kita beri begini mungkin ya. Nah, ini kalau kita lihat ini sudah ada fungsi baru namanya hello. Kemudian di dalamnya kita isi sebuah variabel, kemudian kita coba buat output ringan lah, misalnya gini ya, kita kasih, nah ini jadi ada nama seru gitu ya. Lalu kita akan run ya. Kalau kita lihat, kita run, nah ini kosong dia. Kenapa? Karena dia tidak berada di fungsi utama ya, atau main. Nah, karena memang fungsi yang kita buat barusan itu berada di fungsi yang lain. Nah, caranya gimana agar fungsi ini bekerja atau muncul? Nah, kita tinggal lakukan yang namanya pemanggilan fungsi saja. Nah, ini tadi kita namain hello misalnya, kita coba tinggal panggil hello. Oke, kita pakai yang ini ya. Yang sama ya penulisannya. Kemudian tinggal kita kasih kurung buka kurung tutup titik koma gini. Nah, ini jadi fungsi hello yang tadi kita buat itu bisa deklarasi, bisa muncul juga di dalam fungsi utama, asalkan kita panggil nama fungsinya gitu. Ini pun sama ya, ketika kita mau tambahkan sesuatu di dalamnya, otomatis ini juga akan muncul ya. Nah, begini. Oke, misal seperti inilah. Nah, ini kalau kita run, nah, seperti ini ya. Jadi
Jadi ya akan muncul sesuai dengan yang kita mau. Cukup memanggil namanya saja, nama fungsinya saja. Oke, begitu. Kemudian nanti kita bisa tambahkan ya operasi aritmatika, penjumlahan, pengulangan pada rumus ya, rumus misalnya. Rumusnya di sini nanti di main tinggal panggil aja, bisa masuk ke dalam fungsi utamanya. Oke, kemudian kita akan coba mengenal lagi fungsi ini ya, fungsi dasar apa ya? Ini kita coba hilangkan dulu. Ini sengaja nggak saya hapus biar terlihat. Nah, ini. Kemudian kita akan coba memanfaatkan. Kita buat variabel baru aja. Jadi kita akan coba melakukan ini ya, apa namanya, percabangan ya, percabangan yang kita bisa manfaatkan untuk memahami kondisi-kondisi dan kita memberikan pernyataan tentang kondisi itu. Ya. Kita akan coba membuat sebuah variabel integer begitu, kemudian kita buat A dan B seperti ini ya. Kemudian kita minta untuk dimasukkan ya nilainya, misalnya seperti ini. Masukkan nilai A gitu ya. Nah, input. Nah, ini kita bisa tulis A begini. Oke, kalau kita coba run. Nah, ini masukkan nilai A ya, muncul. Kita akan juga isi, kita see out juga. Kita see out. Kita buat output. Misalnya masukkan nilai B. Itu kita akhiri, kemudian kita bikin lagi si input kembali dan kita masukkan nilai B. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah buat inputan, kasih gini lah. Nah, kita akan coba melakukan apa ya, sebuah perhitungan. Kita akan coba nilai apakah A itu lebih besar dari B atau sebaliknya, gitu ya. Kita akan coba membuat sebuah fungsi ya dari kondisi itu. Kita bisa gunakan seperti ini. Jadi ini udah kita masukkan. Kalau kita run, ini maka akan muncul nilai A misalnya 9, kemudian B 10 gitu. Nah, belum ada apa-apa ya, karena kita mau membandingkan apakah nilai A lebih besar dari nilai B gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan percabangan untuk bisa memisahkan apakah dia bernilai benar atau salah. Pemanfaatan variabel boolean. Ini ya. Boolean ini kita bisa gunakan untuk menyatakan sebuah nilai. Ya, karena memang boolean itu tipe data yang hanya mengenal benar dan salah. Ya, bisa menampung kedua itu. Jadi misalnya kita akan buat sebuah nilai benar seperti apa. Oke. Nah, sebentar kita coba bikin output. Kita akan coba buat outputnya. Oke. Maka
nilai. Nah, begini misal seperti ini ya. Maka nilai Anda, coba kita oke. 9, 10. Nah, ini ya. Bisa muncul ya. Nah, kita akan coba membuat sebuah percabangan. Kita hapus saja ini. Kita akan coba membuat percabangan if ya. Kemudian konsepnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kondisi. Yang sekali lagi itu adalah kondisi yang kita gunakan sebagai nilai benar. Karena kita sudah menggunakan sebuah tipe data boolean, maka kita bisa manfaatin. Nah, misal kita buat pernyataan benar ya. Benar sama dengan kita buat pernyataan benarnya ya. Kita buat pernyataan benarnya, kita berharap A itu lebih besar dari B seperti ini. Nah, ini kita coba membuat nilai benar, kondisi benar ya. Oke, kemudian kita akan buat pernyataannya. Di sini jika benar itu bernilai true. Sama dengannya 2 kali ya. True. Nah, ini. Kemudian jika benarnya, kemudian kalau salah, maka kondisinya seperti ini. Nah, ini kita isi dari ini ya, isi dari kondisi ini. Jika ini benarnya ini bernilai true ya, atau memenuhi kriteria, maka akan muncul sebuah output. Outputnya kita akan buat A nilai A lebih besar. Nilai A lebih besar dari B. Oke. Nah, ini ya. Nilai A lebih besar dari B. Ini pernyataan benar. Apabila kondisi ini terpenuhi, maka akan muncul ini. Apabila tidak, maka kita tulis di bawah sini. Nah, di bawah sini ya. Kita buat cout, kemudian nilai A lebih kecil atau mungkin juga bisa sama dengan ya, karena memang tadi ini kita hanya menggunakan operasi lebih dari gitu ya. Lebih kecil sama dengan B gitu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita akan coba run. Oke, kita masukkan nilai A. Misalnya kita memasukkan nilai 90. Harapan kita benar ya, 90. Kemudian kita masukin misalnya 8. Nah, maka muncul pernyataan benar, nilai A lebih besar dari B. Gitu. Kemudian jika kita mencoba masukkan yang awalnya 5, kemudian B-nya 10. Nah, maka nilai A lebih kecil atau sama dengan B. Oke ya. Jadi begitu. Ini sekali lagi fungsi dasar ya, dasar sekali. Kita coba explore beberapa kegunaan fungsi-fungsi yang ada di C++. Tadi udah kita coba tambahkan komentar, kemudian kita buat tipe data, kita manfaatkan beberapa tipe data baru ya, boolean, dan kita bisa menggunakan percabangan. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan belajari, tutup lagi ya. Ini wajib kita tutup nih. Nah, yang nyala return aja. Oke. Yang atas ini nggak berfungsi ya, jadi kalian tidak usah bingung. Ini nggak berfungsi karena memang tidak ada di variabel di fungsi main.
Jadi dia berada di fungsi di luar main, nanti nggak masalah, kita nggak akan pergunakan itu. Kemudian kita akan coba menggunakan fungsi perulangan ya, perulangan. Jadi untuk perulangan itu sebenarnya logikanya kita coba buat tipe data ya. Logikanya sama ketika kita buat input, coba kita bikin variabel A kembali ya. Apakah harus A? Nggak harus ya. Jadi kalian ini hanya variabel yang saya buat saja. Kalian harus pahami bahwa variabel itu ya yang penting bagaimana kita membuat sebuah perumpamaan dari variabel yang kita butuhkan. Jadi penulisan A, teks dan sebagainya itu yang tadi saya buat itu hanya salah satu contoh. Kalian bisa kembangkan lagi dan terapkan banyak tipe data yang kalian tahu. Kita akan coba membuat sebuah variabel yang berisi A, berisi nilai A. Isinya kita akan coba membuat perulangan. Perulangan ini kita menggunakan for ya. For, dan kita prinsipnya seperti ini ya. Jadi for, kemudian kita beri kurung buka kurung tutup lalu kurung kurawal, sama lah seperti tadi kita membuat percabangan ya, if else yang tadi kita buat. Nah ini yang pertama kita buat sebuah variabel A, kita panggil lagi A. Kita buat nilai awalnya 1. Sebenarnya gini ya, kalau kita jangan keburu-buru ke pengulangan dulu. Misal kita masuk variabel, kemudian kita buat C output ya. Kita akan buat masukkan angka ya. Masukkan angka. Kemudian kita buat input. Nah ini kan sama ya seperti tadi ya. Jadi kalau kita run, kita masukkan angka 9 dan dia masuk begitu ya. Cuma kita nggak bikin outputnya. Misal kita buat output. Nah ini kita tinggal panggil A seperti ini. Nah ini kan sama lah dengan tadi ya, ini kan nilai angka yang tadi kita masukkan. Kemudian bagaimana agar nilai A ini muncul terus menerus sampai berapa kali yang kita inginkan ya, berapa kali yang kita inginkan. Nah ini kita bisa buat fungsi itu muncul terus menerus ya, atau kita bisa membuat sebuah deret angka ya, atau urutan angka yang berulang-ulang. Jadi kita bisa menggunakan perulangan juga. Nah ini kita mau munculin nih for-nya, kita mau munculin, kita buat variabel baru, misalnya B ya. Ini kita buat B. Nah begini, kita buat B sama dengan 0 ya. Kemudian titik koma. Lalu kita buat B, kita pakai kurang dari misalnya 5 ya. Berarti kita akan mengulang output itu menjadi berapa kali? 0, 1, 2, 3, 4 ya, 5 kali ya maksudnya. Karena kan mulai 0 juga kan. Itu kemudian kita buat incrementnya. Oke, kurung kurawal, dan ini jangan lupa kasih ini begini ya. Enaknya begini. Nah, ini lalu kurung kurawal tutup. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini susunannya. Kita coba run. Nah, masukkan angka 9. Nah, akan muncul ya output 9 sebanyak 5 kali. Gitu ya. Kalau kita coba mau buat dia turun, kita buat NL seperti ini, maka akan muncul 9. Nah, ini muncul 5 kali angka 9. Jadi perulangan itu fungsinya itu. Nah, kita tidak hanya buat seperti ini. Misal kita bisa kembangkan lagi. Yang pertama, misal seperti ini ya, masukkan banyak
perulangan. Nah, ini kita akan pakai A untuk menggantikan banyaknya perulangan. Nah, ini ya. Jadi awalnya adalah 0, kemudian dia akan berulang sebanyak berapa kali? Ya tergantung yang dia inputin. Ya, tergantung yang dia inputin. Misalnya seperti itu. Lalu kita coba panggil nilai B ya, yang kita munculin. Nah, nilai fungsi B ini yang kita munculin. Oke. Jadi ini tidak A kita pakai untuk batasan akhir saja. Berapa kali dia mengulang, kemudian yang muncul nanti tentu adalah sebuah angka yang yang berurutan ya. Kita coba run. Oke. Misal kita mau mengulang 5 kali. Nah, ini. Oke, kita lihat di sini dia akan ngulang 5 kali. 0 ya, 0 karena memang kita mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Jadi seperti itu. Kalau kita pahami bahwa sebenarnya prinsipnya hanya bagaimana kita memanfaatkan fungsi for. Kalau misalnya kita buat output, nah seperti ini. Kita mulai dari, nah gini. Nah ini kita buat ini angka nah kita buat misalnya ini jangan mulai 0 nih, kita buat 1. Nah ini ya, jadi biar kelihatan ya, 1 kemudian sampai berapa kali gitu ya, karena nanti bilangan yang dimasukkan saya mau masuk pada perhitungannya, saya tambahkan sama dengan seperti ini, 1, 2, 3 sampai 5, maka muncul 1 sampai 5 gitu ya. Kita coba tambahkan. Oke. Kita masukkan 10 begitu. Nah, ini angka 1, 2, 3, 4 sampai 10. Begitu. Kita juga bisa menggunakan operasi matematika, misalnya kita buat penjumlahan ya, atau kita tambah terus deretnya. Misalnya kita akan coba buat seperti ini, kemudian kita gunakan lagi. Nah begini. Nah ini ya, lalu kita bisa pakai misalnya kali 2 misalnya. Oke, kita run ke 10. Begitu ya. Jadi intinya apa ya? Apapun yang akan kita taruh di dalamnya akan berulang terus ketika kita output seperti ini. Dan modifikasi seperti ini ya silakan bisa kembangkan sendiri. Ya, kalian bisa manfaatkan untuk membuat sebuah perulangan, membuat sebuah deret Fibonacci atau apa itu yang bisa kalian kembangkan dari pemahaman fungsi for. Begitu. Oke, seperti itu saya rasa. Kemudian kita akan coba menggunakan ini Oke, kita tutup dulu. Nanti ini akan saya taruh di deskripsi ya, apa yang saya ketik ini. Nanti ya semoga bisa dipakai, pahami. Tapi tidak disarankan ya untuk hanya copy paste aja, kalian bisa pahami lagi dengan mengetik ulang biar semakin mengerti. Nah, yang terakhir yaitu C-string. C-string ini kita harus tambahkan library baru. Nah, ini kita buat menjalankan fungsi C-string-nya. Oke. Kita udah buat, kemudian kita akan coba jalankan fungsi string.
Misal kita akan membuat sebuah tipe data char ya dengan misalnya nama. Nah, ini ya. Kita coba buat panjangnya, misal kita buat 20 misalnya. Kemudian kita buat isinya, misal nama. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat si outputnya. Oke, output kita tinggal tulis nama. Oke. Ya. Nah, oke, ini muncul sebuah isian ya, isian yang ada di dalam sini. Dan kita bisa menggunakan fungsi yang tujuan kita masukin JString ini biar bisa melakukan fungsi-fungsi yang lain, tidak hanya sesimpel ini. Ini tadi kan tanpa string aja bisa ya. Jadi udah kita coba kan. Nah, kita bisa menggunakan fungsi JString-nya. Jadi kita tidak usah membuat isinya. Jadi kita nggak perlu membuat isinya dulu. Kita buat misalnya kita buat variabel, lalu kita coba tulis hobi. Nah, ini ya, hobi kita lokasikan misalnya 20 juga. Nah, jadi kita nggak usah mengisi ya, kita nggak usah mengisi dari variabelnya. Kita tinggal membuat sebuah perintah yang ada di dalamnya. Jadi lebih dinamis ya, kita nggak perlu menentukan isinya dulu. Nah, caranya kita tinggal tulis str ya. Oke, nah ini berwarna merah. Kemudian kita tulis hobi seperti ini. Lalu kita akan tambahkan isinya. Nah, isinya di sini ya, koma, lalu kita tulis misalnya hobinya apa ya? Makan misalnya. Makan. Nah, ini. Oke. Lalu kita coba output. Kita buat coba output dari si hobi. Oke. Oke, yang ini kita hapus saja. Nah, biar berdekatan dan nggak bingung. Nah, nih. Oke, kita coba run. Nah, ini ya. Jadi, ini kita coba NL aja. Nah, ini. Dan kita bisa atur-atur lagi. Kemudian penerapan strcpy ini, ya ini fungsi yang ada pada JString ya. Salah satunya. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya structure ya, structure. Nah, kita akan gunakan struct untuk sebuah pengelompokan variabel. Jadi misalnya variabel yang kita buat, misalnya saya mau buat variabel teman. Kita buat temannya ini banyak. Ya, temannya banyak. Temannya ada teman misalnya teman 1 ya. Kita buat 20 misalnya. Teman 2. Nah, ini 10. Nah, jadi temannya ada 2 gitu ya. Nah, untuk membuat isiannya misal seperti ini. Ini saya bikin output yang biar enak nih. Nama, kemudian hobi. Oke. Lalu kita akan isi dari variabel yang sudah kita tentukan di char tadi, di struct teman tadi. Kita akan coba masukkan teman yang pertama ya. Copy, kemudian kita bisa memasukkan
teman yang pertama. Nah, ini untuk penulisan struct ini kita harus menulis. Nah, ini kalau kita tulis teman saja atau teman dua, teman satu lah ya. Teman satu seperti ini. Nah, kita tulis misalnya temannya adalah Budi. Nah, ini ya. Ini satu yang pertama, ini dia nggak akan bisa membaca karena memang dia masuk di dalam sebuah struktur variabel yang kita namain teman. Nah, coba kita run ya. Nah, akan muncul di sini. Dia nggak tahu struktur teman, nggak tahu dia, nggak bisa menemukan. Nah, kita tinggal memberikan sebuah penamaan ya. Penamaan misalnya kita akan kasih penamaannya teman adalah A, variabel A misalnya. Nah, ini kita tinggal kita kasih A seperti ini. Oke. Nah, ini A sudah, lalu kita akan coba fungsikan, kita munculkan ya. Oh, sebentar. Oh, ini ya. Ini. Kurang titik koma. Nah, sip ya. Jadi ini udah masuk, tidak ada error, tapi memang nggak ada outputnya nih. Kita tinggal buat outputnya. Cout, kemudian kita buat teman ke 1. Nah, baru kita panggil. Di sini kita bisa tambahkan nama strukturnya karena kita udah umpamain menjadi A gitu, baru kita ke teman 1. Oke, yuk kita coba run. Nah, ini ya. Oke, kurang NL. Oke, saya harap bisa dimengerti lah. Nanti tinggal kita modifikasi kembali. Asalkan fungsi dasar pada penerapan ini mungkin dasar ya. Jadi ini pengembangannya sangat lebih bisa dikembangkan lagi ya, tergantung kebutuhannya. Kita banyak ada operasi aritmatika yang kita bisa tambahkan pada fungsi-fungsi yang ada, perbilangan, kemudian. Nah, tapi yang saya coba jelaskan ini adalah salah satu fungsi dasarnya saja. Pengenalan lah, kita mengenal bahasa C++ seperti apa dan bagaimana. Oke, sekian, terima kasih.